Pak, ini sepertinya ada yang harus saya bicarakan sama Bapak. Ada anak karyawan kami yang akan datang kemari, Pak. Siapa yang Bapak Sata maksud? Anaknya Bu Rina, Pak. Anaknya Bu Rina? Mau ngapain mereka kesini lagi? Datang kemari mau menyelidiki atas kematian ibunya, Pak. Kematian ibu kayak nggak wajar. Ibu Maksud kayaknya dijadikan tumbal pabrik deh. Tumbal pabrik. Kak, kok tiba mati sih lantainya, Kak? Apa Kak Bella? Ayo kita pulang. Jadi cepet. Kalau saya perhatiin, kinerja karyawan sini sekarang kok semakin benar. Ada apa nih sebenarnya? Wah, nggak bisa didiemin kayak gini. Aku harus membuat salah satu karyawan. Ada apa sih? Sata kok nggak ada laporan tentang semua ini? Apa sih kerjanya dia sebenarnya? Papa harus manggil dia. Mana dia? Pesata! Apa sih kerjanya Pak Sata? Kan saya cuma ngasih laporan ke saya. Kebetulan Pak Sata. Silakan duduk Pak Sata. Iya, Pak. Gini Pak Sata, kenapa kok bulan ini produksi dan kinerja karyawan semakin berkurang Pak Sata? Ada apa sebenarnya Pak Sata? Pak Sata tahu, urusan ini sangat fatal Pak Sata, asal karena kerjaan Pak Sata yang sembrono itu. Saya minta awal bulan nanti Pak Sata harus memanggil karyawan yang pernah diistirahatkan sama Pak Sata. Urusan kerja biar Pak Sata yang tanganinya nanti. Biar Pak Sata yang kontrolnya di lapangan. Bisa-bisanya Pak Sata ngambil keputusan sendiri tanpa sepengetahuan saya. Seenggaknya kan dia beri laporan kalau dia melakukan sesuatu. Nggak dicek apa? Lampu udah mau putus gini masih dipasang aja. Kok aneh nih Bang? Kalau mau putus mah putus aja, nggak usah penting-penting. Sekarang mati. Ntar lagi hidup lagi pasti. Mati lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Mati.
Mati! Apa mati? Mati! Bener salah gua. Berarti ilmu gua belum canggih. Mati! Mati juga. Jangan ganggu saya. Saya nggak tahu apa-apa. Ampun. Ampun. Hus. Hus. Nggak mempan. Dia hilang. Ada apa ini? Ampun, saya nggak tahu apa-apa. Jangan mendekat. Ampun. Jangan ganggu. Saya nggak tahu apa-apa. Udah nggak ada. Masih ada. Jangan ganggu saya, Mbak. Mana dia? Nggak ada. Nggak ada. Udah nggak ada. Udah pergi. Masih ada. Udah cukup, saya takut. Udah, jangan mendekat. Udah. Masih ada. Iya juga memang. Kapan? Terus dulu. Abang lihat bang.
Kak! Kak! Bang, Gimana? Aman nggak? Ya, ini. Kayaknya aman nih. Coba itu. bebas nih kita nih. Coba itu. Dah. Di sini kita Bentar Le, datang dia Le. kerjanya bener bang, bener kayak kerja Rodi kita ini. Ada padahal cuma ngerapin rambut doang ini kerjaan kita ini. Gaji nggak seberapa. Nih bang, kata saya mah ya, mumpung kita lagi di luar, nggak ada siapa-siapa. Kita ngerokok dulu nggak sih bang? Ya, iya bener tuh bang, set asam dulu ini. Ada kan rokok? Ujung-ujungnya gua lagi bayangkan Emang Pegel, apa sih? pegel. Emang apa sih ya? Izinin kagak? Ada. Izinin. bisa banget lo ya. Kapan lagi, Bang? Udah. Iya nih. Kapan lagi kita? Rokoknya. Pegang jadi apa lo? Tapi kita aman kan ngerokok? Aman selama nggak ada si Didi man sih. Ini ngomong-ngomong orang. Atasan kita berapa kemarin? Bos. Siang orang-orang kan siang di kafe-kafe lah kita Kita di mana? di kantin kayak ngutang rebul nggak tahu. Es mahal banget ya? Mas beli orang lu di kampung cuma 1.000-2.000 goceng. Kampung. Kaget. Gua baru utang kagak banyak mah. Baru kayak 1.300.000. Kagak banyak sih 1.300 bisa. Punya otak juga kagak lu bang. Gaji kita berapa? 1.500.000. Masih ada 200 lagi. Iya. Takut itu nggak gue bayar. Untuk kalian ini ada semua. Kalau ada di depan. Ini ada absennya Joko, Rizky, Rahman. Di dalam nggak ada nih. Kemana dia nih? Jangan-jangan korupsi waktu. Perubahan. Siapa? Ada perubahan. Sialan nih anak bertiga. Belum waktu jam istirahat. Dia malah nyuruh waktu buat istirahat. Nggak bisa dibiarkan. Perubahan. Terus malu ya. Monyong. Siapa yang monyong? Kalian ini bener-bener keterlaluan. Kalian lihat nggak? Ini masih jam berapa? Ya Pak. Kalian enak-enakan di sini. Bisa-bisanya kalian mencuri waktu. Ini tuh belum waktunya istirahat. Paham kalian? Pak. Kalian tuh seharusnya mengikuti SOP yang ada di pabrik ini. Bukannya kelakuan kalian malah kayak gini, mencuri-curi waktu. Keterlaluan banget kalian. Paham gak kalian? Paham Pak. Kalian ini Habis Pak, kan kita kerjanya lama banget Pak. Sedangkan istirahat ya cuma berapa menit doang Pak. Kita kan manusia Pak. Bener Pak, bukan robot. itu udah resiko kalian. Mana iya lagi. Tapi gimana Pak? Saya nggak mau tahu. Kalau kerja kalian seperti ini, sama aja kalian itu makan gaji buta. Mati nggak kalian? Iya Pak. Pengen ngerokok doang Pak. Saya nggak mau tahu apapun itu alasan kalian. Pokoknya sekarang kalian kembali ke lane kalian. Tanggung Pak rokok Pak. Nggak ada kata tanggung.
Sisip lagi ya. Cepat! Cepat kalian pergi! Sisip lagi Pak. Kempesin lu Pak. Sebisanya kalian Biasa. berteriak. Ini ya. Kamu gini kan kelihatannya rapi. Nggak ada pekerjaan di luar. Belum waktunya jam istirahat. Ah, jadi Kasihnya ke sini. gua ngontrol aja. Itu sesuai titik. Rokok. Iya. Enak-enakan ngerokok. Nah ini. Bener nggak ini alamatnya? Ininya udah bener di sini, Kak. Coba kita tanyain, ada orang di situ. Udah ya. Ada apa? Maaf mengganggu Pak. Saya berdua anaknya Ibu Rina. Apa bener ini anaknya? Oh iya, silakan duduk. Ada perlu apa kalian datang sini? Begini Pak, kami berdua anaknya Bu Rina yang dulu pernah kerja di sini. Saya rasa Ibu Rina pun udah nggak ada urusan di sini. Lantas kenapa kalian sebagai anaknya datang ke sini? Ada perlu apa? Enggak kok, Pak. Kami cuma mau lihat-lihat aja ke sini ya. Mengenang dulu Ibu kan pernah kerja di sini ya, Pak. Mohon maaf, pabrik ini sudah lama tidak beroperasi dan juga tidak produksi. Jadi mohon maaf, silakan kalian pulang. Gak apa-apa Pak, mohon izin. Saya juga mau lihat-lihat sebentar doang kok. Lagi kangen sama almarhum ibu saya. Baiklah, saya izinkan kalian. Tapi ingat, hanya sebentar. Dan satu pesan saya, jangan kalian ke area belakang. Kayaknya ini deh lem yang dulu tempat ibu kerja. Iya deh. Kayaknya ini. Masuk yuk, Pak. Kita lihat. Tempatnya kayak udah lama banget. Iya, katanya kan ini emang sudah tidak berproduksi lagi. Sudah kita masuk aja yuk. Berdebu banget. Kayaknya emang udah lama nggak dipakai nih. Ya, kayaknya udah kosong banget. Debu banget sih. Parah ini mau udah lama banget. Kotor, Bang. Gimana? Kita pulang aja yuk.
Kok pulang sih, Kak? Kita kan di sini belum dapet bukti apa-apa. Lah mau nyari bukti apa? Kita di sini nggak bakal nemu bukti apa-apa. Ayo pulang aja yuk. Ayo deh kita pulang yuk. Udah, kita nggak bakal nemu bukti apa-apa di sini. Kita cari tahu dulu, Kak. Udahlah, kita cari tahu nanti aja yuk. Kapan? Ayo. Mumpung kita lagi ada di sini, Kak. Ayo, kita cari tahu dulu. Siapa tahu kita Perasaan nemu kamu nggak enak bukti. deh Dek. Kalau kita nggak cari tahu, gimana kita bisa tahu? Sebenarnya ini apa sih, Kak, yang ditutup kain putih? Ini tuh mesin deh kayaknya. Udah lama gak terpakai. Kita lihat ke sana yuk, Kak. Kak, sini deh. Sini ada tempat apa ya? Udahlah dek, jangan terlalu jauh. Kita pulang aja. Kalau kita pulang, kita nggak nemu bukti, Kak. Tapi perasaan kamu udah gak enak loh. Kita pulang aja yuk. Lanjutkan di lain hari yuk. Kita pulang aja. Kakak kasihan sama ibu. Kita belum nemu apa-apa di sini. Ayo. Kak, kamu nyium bau amis gak sih? Kok kayak ada bau-bau amis gitu ya? Ya namanya juga pabrik udah lama gak dipakai. Ayo deh kita pulang aja yuk. Bau apa ya kira-kira? Ini apa ya? Dek! Kenapa, ya? Kak? Masa tiba-tiba hilang? Dek, Kenapa? tadi di sini kakak lihat rambut. Bahkan kakak juga sempat memegangnya. Rambut apa? Rambut Nggak warna ada putih. apa-apa kok. Tapi tiba-tiba ngilang. Ayo deh, kita pulang aja. Di sini ada yang nggak beres. Yuk. Pulang aja Itu yuk. nggak ada apa-apa. Kita nggak bisa ngelanjutin pencarian ibu di sini deh. Kita nggak bisa nemu bukti apa-apa di sini. Orang itu nggak ada apa-apa kok. Mungkin cuma halusinasi kakak aja. Udah yuk, orang nggak ada apa-apa kok. Ayo deh, pulang aja yuk. Kakak takut. Kenapa sih, Kak? Gak mau. Tadi, dek, di situ. Ayo, Apa? ayo kita pulang aja. Kita pulang aja yuk. Kak? Dek, ayo pulang aja yuk. Kak? Kakak dengar gak ada suara minta tolong? Apa lagi sih? Kak? Kak, itu ibu, Kak. Mana? Itu. Mana, dek? Itu, Kak. Itu ibu. Bukan dek, itu setan dek. Dek, ayo kita pulang, ayo. Dek, ayo dek. Itu ibu. Ayo kita pulang. Ibu. Ayo kita pulang, dek. Itu setan dek, hantu, gak mau. Kakak nggak lihat itu ada ibu. Ayo dek. Enggak, itu hantu dek, itu kuntilanak. Kak. Enggak, ayo kita pulang, ayo. Ibu. Ayo kita pulang. Ayo. Ayo.
Ayo kita pulang. Itu ibu minta tolong, Kak. Enggak. Ayo. Kak. Enggak. Enggak. Itu bukan ibu, Dek. Ayo kita pulang aja. Kak, kayaknya dulu aku pernah diajak ke sini deh sama ibu. Kalau nggak salah ke ruangan itu tuh, Kak. Dulu Janganlah, itu Dek. ruang administrasi kalau nggak salah di situ. Kita lanjut besok aja ya. Udah malam loh, udah malam banget. Tapi kita nggak boleh kesini lagi, Kak. Tahu sendiri tadi aja susah. Gak bisa, Dek. Kita nggak bisa maksain. Kakak nggak mau, Dek. Soalnya tadi sore aja di sana ada kejadian-kejadian aneh. Coba. Sekali Pikir ini sekarang aja. udah malam loh. Jam berapa ini? Aku janji abis ini kita bisa pulang abis ini, Kak. Enggak, gue gak mau, Dek. Ayo, Kak. Nggak bisa. Sekali ini aja. Kita udah di sini. Ayo, Kak. Aku janji abis ini nanti kita pulang. Ayo, Dek. Semua ini demi kamu ya. Ayo. Kakak juga sayang kan sama ibu. Iya, tapi ini berbahaya buat kita. Ayo, Kak. Sebentar aja. Ayo, Kak. Ayo, masuk. Kak, kok kayaknya ruangannya berubah ya? Gak kayak dulu. Ya ini udah lama, udah terpakai, Dek. Coba cari, Kak, siapa tahu ada bukti di sini, Kak. Soalnya dulu aku diajak ibu ke sini. Kan nemu sesuatu enggak? Tunggu. Ini ada daftar-daftar. Oh, berarti pasti keterangan absen karyawan itu ada di sini. Siapa tahu masih ada kasus kita cari. Ada nggak, Kak? Nah, ini nih. Apa? Apa itu, Kak? Mana? Katanya dia nemu sesuatu. Ini apa, Dek? Apa itu? Daftar nama karyawan. Ini kan nama ibu, Lina. Kok dicoret sih? Cuma nama ibu doang loh, Kak, yang dicoret. Ini kayaknya ada yang nggak beres, Dek. Apa tuh? Kematian ibu kayak nggak wajar. Ibu Maksud kayaknya dijadikan tumbal pabrik deh. Apa? Tumbal pabrik? Hah? Kak? Kok udah mati sih antenanya, Kak? Ayo kita pulang. Ayo cepet naik keluar deh. Tolong. Gimana ini? Coba Kak buka, Kak. Tolong! 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 Kita kekunci di sini. Tolong! Tolong! Kita kekunci di sini, tolong! Tolong!
Sebentar lagi perusahaan ini akan jadi milik gue. Tinggal 2 langkah lagi. Persyaratan yang harus gue jalan. Pertama, dan yang kedua, anak gadisnya akan buat tumbang. Dan sebagai pelengkapnya sekaligus penutup ritual tumbal ini adalah Bang Paul. Pokoknya rencana ini pasti berhasil. Di sini burung banteng dan selanjutnya anak juga akan gua eksekusi di sini juga. Dan untuk bapak bisa di lain tempat, biar untuk mengulang menyelidiki bapak dalam proses ini dalam penyidikan. Mana lagi gue nyari nih bocah nih. Juga ketemu sampai gini hari. Masa iya? Apa mungkin dia keder? Tapi dari ujung pabrik ke ujung udah gue sabarin semua. Kalau begini kan jadi nambahin pegawaian baik. Malam Pak Didi. Mas Ata. Gimana jaga malam ini? Ya, beginilah Pak Sata. Ya kondisi malam ini mungkin ya karena tadi siang juga cuaca hujan. Iya. Saya maklum itu Pak Didi. Yang penting pada intinya Pak Didi perutnya jangan sampai kosong. Perut malam dulu keisi baik. Syukurlah ya, karena di pos kan pihak perusahaan kan emang selalu menyiapin mie instan, telur, kopi gula masih ada kan di pos? Alhamdulillah masih ada Pak Sata. Alhamdulillah. Oh ya Pak Didi. Iya. Saya minta beberapa hari ini keamanan lebih diperketat ya. Karena ini perintah langsung dari Pak Paul. Dari Pak Paul. Iya.
Ini amanatnya dari dia ke saya. Karena dia mau menyampaikan langsung ke Pak Didi. Tapi dia nggak ada waktu. Dia buru-buru mau keluar kota lagi. Ya pokoknya siapapun ada tamu yang nggak dikenal, jangan dikasih masuk. Siapapun itu tanpa terkecuali. Kecuali rekan kerja pihak perusahaan kita. Mengerti Pak Didi? Pak Didi sepertinya bingung. Ada masalah dengan amanat yang disampaikan sama Bapak. Jadi saya mau bicaranya seperti apa ya Pak Sata ya? Ya kalau emang ada keluhan, ngomong aja terus terang. Siapa tahu saya bisa membantu. Sebelumnya saya mohon maaf nih ya. Sebenarnya Pak Sata, mungkin dengan sangat berat hati ya saya untuk mengucapkan hal ini. Sebenarnya saya tuh dari tadi lagi pusing Pak Sata. Pusing kenapa? Pusing masalah keuangan. Di sini kan kita ada koperasi. Koperasi ini terbuka, siapapun yang bermasalah dengan keuangan bisa pinjam di koperasi Pak Didi. Masalah keuangan. Ngajak Pak Didi pusing, ini masalah apa? Sebenarnya Pak Sata ada kendala untuk tadi seperti yang tadi Pak Sata bilang ya, untuk tidak mengizinkan orang yang dikenal memasuki area pabrik ini. Iya. Mungkin saya emang harus bicara ya sama Pak Sata. Jadi gini Pak Sata, waktu tadi siang itu saya menerima tamu, 2 orang wanita. Dia tuh mengaku seorang anak dari yang pernah bekerja di pabrik ini Pak Sata. Ibu apa saya lupa namanya, tadi dia bilang itu. Pak Didi, kok Pak Didi bisa-bisanya sih ngizinin orang luar masuk ke perusahaan ini? Sebenarnya Pak Sata, saya sudah melarang kedua orang anak itu untuk tidak melihat di pabrik ini. Ya, berhubung dia berbicara ingin mengenang mungkin ya, yang dia bicarakan tuh ingin mengenang masa lalu ibunya yang pernah bekerja di sini. Ya saya sempat melarang untuk tidak mengetahui masalah di pabrik ini. Saya itu sudah melarang ya Pak Sata. Nah, Ceroboh Pak Didi. Benar-benar ini suatu kecerobohan Pak Didi. iya Pak. Saya harus bilang apa sama Pak Pau dengan kecerobohan Pak Didi ini? Apa Pak Didi mau ditegur langsung sama Pak Paul? Ya nggak mau sih Pak. Cuman gimana ya? Perasaan saya tuh melihat kedua anak itu ya karena dia tuh ingin melihat kondisi pabrik ini untuk mengenang masa lalu ibunya yang pernah bekerja di sini. Nah, yang bikin saya pusing ini Pak Sata, sampai detik ini, dari tadi siang sampai detik ini, kedua anak ini belum saya temukan Pak Sata.
Ceroboh Pak Didi. Dari tadi siang sampai gini hari belum kelihatan batang hidungnya. Iya Pak Sata. Saya mau tanya, apakah anak ini mendokumentasikan area pabrik kita? Untuk masalah mendokumentasikan, saya nggak tahu juga Pak Sata. Ya karena kan setelah mereka saya izinkan untuk melihat kondisi di pabrik ini untuk mengenang masa lalu ibunya, saya udah benar-benar tidak melihat sama sekali kedua anak ini. Aduh, Pak Didi, ini kan orang asing. Ya walaupun dia ingin mengenang masa lalu ibunya di sini, tapi Pak Didi sebagai keamanan di sini seharusnya mendampingi anak ini. Ini suatu cerobohan Pak Didi, fatal ini Pak Didi. Aduh, saya nggak ngerti juga gimana pola pikir Pak Didi. Orang luar aja sampai bebas masuk ke wilayah pabrik ini Pak Didi. Ini kan area tertutup, bukan area umum Pak Didi. Iya saya paham Pak Sata. Ya terus saya harus gimana Pak Sata? Saya bener-bener pusing. Dari tadi siang saya sudah mencarinya di lingkungan area pabrik ini Pak Sata. Pak Didi kan tahu sendiri, Pak Didi udah berusaha mencari ke sana kemari, sedangkan area ini kan, area pabrik ini kan luas, ada beberapa gedung. Aduh, Pak Didi. Apa udah dikontrol lewat CCTV? Sudah. Terus hasilnya? Ya, saya tidak menemukan hasilnya Pak Sata. Benar-benar hilang. Setiap blok? Sudah. Pak Didi. Saya benar-benar pusing Pak Sata. Harus bicara seperti apa lagi kepada Pak Paul. Saya udah bener-bener gak berani Pak Sata. Saya juga nggak bisa bilang apa-apa Pak Didi. Kalau seumpamanya Pak Paul tahu atas kejadian ini, saya juga bingung. Saya harus jawab apa ke beliau. Sedangkan Pak Didi kan tahu sendiri, watak dan karakter Pak Paul ini keras, tegas. Sedikit pun di sini yang buat kesalahan, ini 99% jarang dimaafin Pak Didi. Semua di sini yang membuat kesalahan langsung dikeluarkan. Pak Didi mau dikeluarkan dari sini? Jangan sampai Pak Sata. Makanya saya berani berbicara ini hanya ke Pak Sata. Ya karena kan Pak Sata ini kan ya ibarat katanya mah udah menjadi asisten Pak Paul. Tapi kalau begini, saya juga kena imbasnya dengan kesalahan Pak Didi yang seperti ini. Ya terus saya harus gimana Pak Sata? Sedangkan saya sudah mencari ke setiap sudut di pabrik ini, tapi benar-benar tidak ada sedikit pun bukti agar saya bisa menemukan kedua anak itu. Apa udah berkoordinasi dengan anggota yang lain? Sudah Pak Sata. Saya harus seperti apa ini Pak Sata? Saya juga bingung Pak Didi kalau gini. Dari pagi sampai gini hari belum kelihatan batang hidungnya, belum ada kabarnya, bahkan di CCTV pun nggak kelihatan. Ini suatu keanehan Pak Didi. Tapi saya mau bertanya pada Pak Sata. Apa mungkin ya Pak Sata melihat kedua anak wanita itu tadi siang? Mungkin
Atau ya bertemu tadi mungkin. Apakah Pak Sata melihatnya? Pak Didi kan tahu sendiri kesibukan saya di atas seperti apa. Hah? Tahu sendiri kan kesibukan saya seperti apa? Nggak mungkin. Saya untuk istirahat keluar aja, mau makan siang aja, saya minta dibawain ke kantor. Bagaimana saya mau turun? Bagaimana saya mau melihat kondisi lapangan? Aduh, patah gini Pak Didi. Kalau seandainya Bapak mau tahu, saya nggak jamin Pak Didi bisa lama-lama di sini. Karena saya juga mempertahankan posisi saya di sini, jangan sampai saya yang keluar. Kalau saya mempertahankan Pak Didi, saya yang ditekan. Saya paham Pak Sata. Atau gini aja, nanti sepulangnya Papa U dari luar kota, Pak Didi bicara langsung sama Papa U. Berani? Ya, kalau sudah kejadian seperti ini, saya nggak mau Pak Sata. Saya harus berbicara langsung pada Pak Paul, apapun nanti resikonya. Karena ya saya mengakui ini mutlak kesalahan saya Pak Sata. Tapi yang saya heran, kenapa gitu ya kedua anak itu tuh sama sekali setelah saya izinkan dia untuk melihat-lihat pabrik ini, benar-benar sama sekali tidak terlihat sampai saat ini. Coba saya kontrol di CCTV. Coba lihat Pak Sata. Saya mohon Pak Sata minta tolong saya. Karena saya bener-bener sudah pusing Pak Sata. Saya dari siang, ya karena gimana ya, setelah saya melepas kedua anak itu untuk melihat-lihat kondisi pabrik ini, di situ tuh saya tuh kayak merasa bener-bener fatal sudah melakukan hal seperti itu, mengizinkan kedua anak itu untuk melihat langsung kondisi pabrik ini. Gimana Pak Sata? Dia ada di belakang gudang, ada di area gudang. Pak Didi udah kontrol wilayah sekitar gudang? Udah Pak Sata, sudah. Ini terakhir kali terlihat di CCTV, ini mereka ada di sekitaran gudang. Karena kalau di depan gudang, ini kan gak ada CCTV-nya. Ini CCTV yang jalan utama. Itu terakhir kalinya waktu tadi siang. Tadi siang kira-kira jam berapa, saya lihat dulu. Jam 2-an. Jam 2-an. Terakhir ya, di jalan utama jam 2-an terlihat di CCTV. Untuk selanjutnya nggak ada gambar. Karena gudang memang nggak dipasangi CCTV. Karena ini tidak terlalu istimewa wilayah gudang ini. Hanya jalan-jalan utama dan gedung yang beromset mahal. Kalau untuk gudang memang tidak ada CCTV-nya. Ya, saya bingung juga Pak Sata. Kalau memang itu benar, bisa terlihat di CCTV kalau mereka tuh berada di area gudang, ya nggak mungkin dong dia berada di gudang terus. Nah makanya ini suatu PR buat Pak Didi. Lain kali bila ada tamu yang ingin masuk ke area pabrik, kalau memang Pak Didi mengizinkan, jangan sampai terulang kedua kalinya. Tolong dikawal, tolong didampingi, jangan sampai terulang seperti ini lagi. Pada intinya gini aja Pak Didi, nanti
setelah Papa Ul pulang dari luar kota, Papa Ul temui maksud saya Pak Didi temui Papa Ul, bilang apa adanya. Mungkin Papa Ul juga berpikir 2 kali untuk mengeluarkan Pak Didi, karena Papa Ul juga kan tahu karakter dan cara kerja Pak Didi bagus. Mungkin ini akan jadi pertimbangan buat beliau untuk mempertahankan Pak Didi. Iya Pak Sata, memang kesalahan ini memang cukup fatal. Saya pun merasakan itu. Ya tapi gimana ya Pak Sata ya, saya menjelaskan semua ini ya karena saya tuh bener-bener gak tega Pak Sata melihat kedua orang anak wanita. Jadi lantaran karena dia wanita, jadi Pak Didi mengizinkan dia masuk. Bukan seperti itu maksud saya Pak Sata. Ya mereka ini kan mungkin kakak beradik ya. Ya saya nggak tega juga Pak Sata, karena mereka itu bilangnya hanya ingin untuk mengenang masa lalu ibunya yang pernah bekerja di pabrik ini. Tapi kenyataannya apa? Sampai sekarang, sedangkan karyawan-karyawan yang lain sudah pada pulang, kecuali yang lembur ada di bagian teknik. Itu pun yang lembur cuma 10 orang, nggak banyak. Berani-berani ini Pak Didi masukin anak perempuan. Jangan Pak Didi taruh dalam pos. Saya nggak pernah berani Pak Sata. Bener-bener pusing saya Pak Sata kalau udah kejadian seperti ini. Bener-bener saya tuh bener-bener melakukan kesalahan yang fatal. Baru kali ini saya merasa kecewa dengan cara kerja Pak Didi. Terus terang aja, saya kecewa. Ya memang saya akui Pak Sata, ini kesalahan saya. Tapi gimana ya Pak Sata, saya mohon bantuan Pak Sata untuk mencari kedua anak itu sekarang. Karena ini kan waktu